diwajibkan karyawannya untuk menaikin busway. Iya, iya. Jadi dengan itu kan biar istilah kata karyawan itu menghemat biaya. Biaya. Jadi kami juga tolong untuk gubernur nanti semua perusahaan tuh wajib naik busway gitu. Ya. Berarti dilanjutkan lagi nih program Pak Sutioso yang beberapa koridor yang belum tersisa ya. Baik Pak Yosep, kita lanjutkan busway itu. Ini kan bagus sekali kan kata orang, kata mama aku di Medan sana, sebuah kota yang baik itu apabila fasilitas kendaraan umum ya lebih bagus daripada kendaraan pribadi. Betul. Aplikasinya sekarang tentang kebijaksanaan di sana. Kalau melihat perkembangan sekarang, tadi saya katakan juga bahwa perkembangan sekarang itu kalah cepat dengan kebutuhan. Masyarakat demand untuk transportasi itu lebih besar daripada perkembangan transportasi yang tersedia. Tambahan koridor baru berapa, masyarakat kebutuhannya lebih banyak lagi. Walaupun akhirnya sekarang banyak orang yang lari ke kendaraan pribadi, ke motor, ke kendaraan umum berkurang, katakan 10 atau 15% dari beberapa tahun yang lalu. Itu sangat menyedihkan. Jadi menurut saya pemerintah mestinya fokus ke angkutan umum. Misal, Anda melihat kebijakan pemerintah daerah yang sekarang ini gimana? Menurut cara pandang Anda? Kalau sekarang apalagi dikaitkan dengan keinginan incumbent untuk maju lagi, ya kan cuma poles citra. Kayak misalnya kebijakan, contohnya gampang aja bahwa kebijakan yang sekarang diambil adalah kebijakan jangka pendek yang hanya yang malah justru nanti mungkin malah akan menambah masalah di kemudian hari, gitu. Kayak untuk macet dia bangun misalnya jalan layang nontol, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Saya pikir nggak akan. Gitu. Dan kita juga nggak berpikir bahwa itu nantinya malah justru akan menambah masalah. Kaitannya misalnya dengan transportasi tadi. Misalnya orang juga dari sisi ekonomis nggak boleh dilupain juga bahwa sekarang lebih murah naik motor daripada naik kendaraan umum. Dan mendapatkan motornya gampang, kendaraan gampang. Dan itu nggak bisa diatur oleh pemerintah. Itu nggak bisa diatur oleh pemerintah. Dan saya paling cemas dengan motor ini ya, karena saya punya pengalaman di Hanoi. Ya, di Hanoi kira-kira saya nggak ingat 2004-an atau 2005 gitu saya ke sana. Jadi mengerikan sekali karena kota itu lautan bebek gitu. Motornya bebek semua. Lautan bebek dan waduh sudah luar biasa loh. Bisingnya, ya, polusi yang ditimbulkan. Dan Jakarta ini berpotensi seperti itu. Karena itu sekali lagi ya fokuslah segera menyelesaikan jaringan transportasi itu. Baru orang didorong. Jangan sekarang terus mengeluarkan jangan ini, jangan itu. Tapi orang aku mau suruh apa Pak? Kan bisa tanya begitu kan. Aku ke teman-teman yang sejarah dulu lah. Aku kan suka kan sejarah. Karena mama aku juga pernah menorehkan sejarah di negeri ini. Anda melihat kebijakan dari pemerintah daerah sekarang seperti apa? Ya, kebijakannya nggak komprehensif. Komprehensif itu belajar dari masa lalu, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan masa kini, dan tentu proyeksi adalah ke masa depan gitu. Jadi kelihatannya kebijakan sekarang itulah kebijakan yang selalu diharapkan instan, tidak berpikir jangka panjang, seperti misalnya pembangunan pendidikan misalnya, itu kan yang paling penting, budi pekerti itu yang paling penting. Percuma kita bangun sekarang baik-baik, percuma kita kebijakan keluarkan baik-baik, yang nanti di masa depan itu mereka yang akan menghancurkannya gitu. Nah di Indonesia itu 5.000 bayi lahir per hari. Di Jakarta saya nggak tahu berapa, dari puluhan ribu puskesmas. Nah kalau per hari ini nggak dibangun pendidikannya, ya terutama kesadaran sejarahnya atau nasionalismenya, dia yang akan menghancurkan Indonesia nanti. Termasuk di jalanan, mereka akan jadi musuh kita nanti di lampu merah gitu. Jadi mereka-mereka ini yang kemudian harus kita didik, dan kita yang mampu ini harus berkontribusi. Saya kira komunitas-komunitas ini kita yang hadir sudah konkret. Kita berusaha secara akar rumput bermain. Komunitas saya sekarang anggotanya hampir lebih dari 18.000, dan itu semua cinta Indonesia. Ntar saya cari inilah teman-teman yang mau nyalonin DKI 1 lah. Ya, Bang Nirwono. Bang Nirwono ini Komunitas Hijau ya? Iya. Apa kebijakan dari pemerintah daerah? Mungkin dari tadi kan pasti ada lah yang bagus ya dari pemerintah saat ini gitu. Yang bisa kita harapin ke depan itu bisa lebih baik lagi. Kira-kira sisi mana sih Bang? Atau emang nggak ada sama sekali nih, gimana?
Masih ada, kita masih sedikit optimis lah. Jangan sedikit lah, tambahin dikit lah. Pertama, komitmen dari Pemprov DKI sendiri untuk segera menyelesaikan koridor 15 koridor. Sekarang kan baru sampai dengan 10 kan. Tahun ini targetkan 11 dan 12. Nah, kita harapkan dalam 2014 lah paling lambat. Mestinya 15 koridor tadi sudah harus terbangun. Kemudian sekarang revitalisasi kereta juga sudah mulai dikerjakan. Kemudian MRT juga insya Allah ya Pak Bang Yos ya, tahun depan juga akan segera mulai pembebasan lahan dan juga konstruksinya. Dan juga yang terbaru jalur sepeda juga rencana akan dibangun tahun 2012 di seluruh Jakarta. Nah sebenarnya kalau memang arah-arah tadi itu konsisten, artinya benar-benar diterapkan dan dibangun sudah tidak wacana lagi, kita masih punya sedikit harapan untuk perbaikan lingkungan dan juga perbaikan kota sebelum 2014. Nah, jalur sepeda itu sama nggak kayak yang dari Taman Ayodhya sampai ke Melawai itu nggak? Gambarannya. Ya, kita berharap tidak seperti itu karena terus terang yang sudah ada sekarang ini memberikan kontraproduktif terhadap image pembangunan jalur sepeda secara keseluruhan di Jakarta. Untuk itu kita harapkan sekali Dinas Perhubungan lebih serius dalam membuat contoh jalur sepeda yang bagus di Jakarta. Karena kita bicara tadi seperti Bang Yos, ini kota bertaraf internasional. Jadi jangan kayak yang ada di Jakarta Selatan tersebut. Kita harus break sebentar ya. Kita menyikapi kota Jakarta ini harus serius lah. Sekali-sekali Peter Pan nggak apa-apa ya. Baik pemirsa, nanti kita kembali lagi. Tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Jakarta Fair hadir kembali untuk Anda dengan menghadirkan exhibition, kuliner, fun games, dan konser musik 32 hari non-stop dengan ratusan artis ternama. Raih grand prize dan jutaan hadiah menarik lainnya. Yang tadi hari yang saya sebutin, datang ke rumah saya ganti 100 juta masing-masing. Bisa ngeramal saya. Untuk warga Nadihin, kita bersyukur dalam era 2011 ini NU dipimpin oleh Syekh Haji Jan Farid yang sangat peduli terhadap NU ke depan. Kota Jakarta menjadi kota yang religius, yang betul-betul bisa dirasakan kenyamanan dan ketentraman masyarakatnya dan kebahagiaan kesejahteraan daripada masyarakat DKI Jakarta. Kita berpegang pada sabda Rasulullah SAW yang bereferensi, yang mentafsirkan tadi surat Ibrahim ayat 7. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kami pimpinan wilayah Muslimat NU DKI Jakarta dan Sabang se-DKI menyampaikan dirgahayu Kota Jakarta yang ke-484. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh
Baik, kita lanjutkan lagi, Saiful ya. Iya. Apa yang kau tanyakan ke Bang Yus? Iya, Bang, sebenarnya prioritas apa sih yang harus dipikirkan atau diusahakan oleh pemerintah DKI Jakarta ini Sisa waktu depan? cuma tinggal 1 tahun lagi. Yang perlu diketahui oleh semua pihak ya, Jakarta terutama juga pemerintah pusat utamanya. Jakarta ini sudah overload. Lo bayangin gini ya, mau pergi bawa koper ya udah itu nggak bisa, listriknya mau ditutup pun udah nggak bisa lagi, karena itu harus dibuka gitu kan. Itulah megapolitan yang saya usulkan ya. Jadi Jakarta ini dibuka dengan Bogor dalam satu tata ruang, manajemen tata ruang, bukan penggabungan administrasi. Artinya status mereka tetap, tetapi tata ruang Jakarta dan Jabodetabek ini dikelola di dalam satu manajemen gitu kan. Karena itu harus ada lembaga di atasnya, namanya lembaga megapolitan. Berarti kayak Pres 53 itu Jabodetabek Punjul nggak cukup, Bang ya? Sudah keluar Perpresnya, tetapi aktualisasinya apa gitu kan. Tetap aja masing berjalan sendiri-sendiri dalam integrasi. Dengan megapolitan maka transportasi bisa kita atasi. Makanya busway itu kan berhenti di Bantar Gebang, biasanya kali teruskan. Padahal konsep saya kalau megapolitan lanjutkan ke sana juga satu rute. Jadi orang yang kerja di Jakarta dari Bekasi ya, dia mungkin naik ojek atau jalan kaki karena dekat dengan halte busway kan, naik busway kan gitu kan. Begitu juga MRT ini kan membelah utara ke selatan kan, nanti lewat Fatmawati, terus kita lanjutkan Depok sampai ke Bogor. Jadi orang Depok Bogor ngapain macet bawa mobil? Nah itu kan gitu loh. Konsepnya itu seperti itu. Benar sekali. Kan sisa 1 tahun lagi. Dan next nanti kita berharapkan dengan gubernur yang baru. Kira-kira kalau dari SEP Jakarta, model kepemimpinannya bagaimana sih yang bisa menyejukkan hati warga Jakarta lah? Ya, kalau buat kita jelas kita butuh kepemimpinan yang berpihak pada publik, itu aja. Pemimpinan berpihak pada publik ya otomatis dia akan pasti harus berani. Dalam arti bahwa sekarang ini kan sudah terjadi misalnya kartelisasi anggaran, misalnya ada mafia anggaran di DPRD, bahwa ketika misalnya terjadi proyek-proyek yang muncul misalnya tidak konsisten dengan RT RW-nya karena ada kepentingan modal dan segala macam di situ. Stop lah untuk itu sementara misalnya. Stop dan mulai berpihak pada publik. Berpihak pada publik. Kalau menurut Jakarta? Iya. Yang pertama menurut saya tadi setuju. RT RW yang sekarang pun belum disahkan kan ya. Jadi menurut saya RT RW disahkan, kemudian PTMJ disusun berdasarkan RT RW yang disahkan itu dan dilaksanakan dengan konsisten. Baik, aku ke jas merah. Jas merah, oke. Model kepemimpinan bagaimana untuk Jakarta lebih baik ke depan? Saya kira pemimpin itu harus memberi teladan dan mau belajar dari orang lain. Saya bisa ambil contoh Solo. Jokowi menentang gubernurnya. Dengan gubernurnya mau ngancurin gedung bekas pabrik apa itu? Pabrik es. Karena punya nilai sejarah itu sudah menjadi BCB, benda cagar budaya, sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jokowi sampai dikata-katain dengan kata kasar, padahal Jokowi mempertahankan itu sebagai warisan budaya dan itu ciri dari kota Solo. Saya kira, tapi bukan itu yang ingin saya angkat. Solo mampu berdiri secara internasional. Dan bukan Anda berarti dalam Solo juga kan? Tidak, saya pernah kerja di Solo lama di sana. Dan ini nggak ada kaitan dengan isu Pak Jokowi mau jadi gubernur DKI kan? Oh, enggak. Jauh kali itu. Jauh ya? Cuma saya melihat pemimpin itu memang, Jokowi kan mampu berhasil mengusir PKL 2000 tanpa ada ribut kan? Luar biasa. Jadi harus dengan santun lah. Kalau jauh, kepemimpinan model mana? Yang baik ke depan. Kita harapkan kepemimpinan yang baru nanti siapapun itu harus punya komit terhadap